Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan ampunan, kasih sayang dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga hidup kita penuh dengan keberkahan. Semoga kematian kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi kita semuanya syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab dan memasukkan kita semuanya ke surga Firdausil A'la tanpa hisab. Allahumma amin. Ada dua hal yang harus senantiasa kita perhatikan dalam hidup ini. Jika kita perhatikan surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi, yaitu yang, siapa? Allah. Khalaqa, dia telah menciptakan, Allah telah menciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dalam kehidupan, dalam kematian ada ujiannya. Dalam kematian ujiannya apa? Jika dulu kita mati, nggak ada. Sebelum di alam dunia kita pernah tiada, dan ketiadaan kita menunjukkan bahwa kita lemah. Karena kita ada yang mengadakan. Kita tiada, ada yang meniadakan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lahir ke alam dunia, di alam ruh, kita semuanya, bahkan seluruh manusia, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu pertanyaan. Alastu bi rabbikum? Apakah kalian bersaksi? Apakah kalian yakin bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Maka seluruh makhluk, seluruh manusia menjawab, ya benar, engkau adalah Tuhan kami. Ini informasi yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita semuanya. Silahkan nanti dikaji dalam surat Al-A'raf.
ahli psikologi dan para ahli neuroscience hari ini mencoba menelusuri dari mana asal muasal bahwa manusia itu butuh Tuhan. Ya, ternyata mereka menemukan sistem syaraf di otak manusia dan mereka menyebutnya dengan God spot. God spot itu artinya adalah titik Tuhan. Maksudnya gimana? Semua manusia siapapun dia sejatinya butuh Tuhan. Ya. Dan tidak bisa dilepaskan dari ketuhanan. Para founding father kita, para penegak bangsa telah menetapkan Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini sebagai landasan bahwa kita sebagai orang Islam yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah, kita sebagai warga bangsa Indonesia ya, yang memiliki Pancasila, maka semua gerak diri, keluarga, lingkungan, bangsa dan bernegara harus diatur dengan landasan Al-Quran dan Sunnah, karena memang tujuan kita adalah mengagungkan Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, dalam kehidupan kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita semuanya dengan dua hal. Yang pertama, ujian itu ada sifatnya hal-hal yang kita sukai. Maka karena kita menyukai hal itu, kita mengiyakan, na'am, ya. Hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita senangi biasanya disebut dengan ni'matun, ni'mat, ya. Ni'matun, ni'matani, ni'amun. Ni'am hampir sama dengan na'am, karena memang segala nikmat yang diberikan pasti kita menyenanginya. Karena kita menyenangi yang diberi itu, maka kita mengatakan saya senang. Karena memang semua manusia senang jika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, menguji seluruh manusia dengan hal-hal yang biasa kita tidak sukai. Hal-hal yang tidak kita sukai dalam bahasa Arab itu biasanya disebut dengan musibah, biasa disebut dengan sarra, biasa disebut dengan fitnah, biasa disebut dengan dharra. Ya, banyak tuh dalam bahasa Arab. Musibah artinya asaba yusibu, yang ditimpakan. Tidak ada di luar diri kita, tapi kita ditimpakan itu. Maka musibah dinamakan musibah karena tadinya dia tidak ada pada diri kita, tapi Allah berikan, Allah timpakan kepada kita semuanya, sehingga hal itu ada musibah. Hakikat manusia memang diberikan kenikmatan, diberikan kesempurnaan oleh Allah, tapi terkadang Allah menimpakan sesuatu yang tidak kita sukai. Agar apa? Tujuannya agar kita semakin matang, agar kita semakin dewasa, agar kita semakin bersabar. Karena manusia untuk menaikkan kapasitasnya, untuk menaikkan kualitasnya, untuk menaikkan kedewasaannya, manusia wajib hukumnya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian-ujian itu bentuknya musibah diantaranya. Maka ketika orang mendapatkan musibah dari Allah, ujian dari Allah, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Walaupun istirja' ini biasa diucapkan ketika ada orang yang
meninggal. Ya, walaupun secara umum sebenarnya istirja, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai rasa sadar diri bahwa kita ini diuji oleh Allah. Karena yang mengujinya Allah, maka mintalah segala sesuatu kepada Allah. Agar apa? Contoh, agar musibah yang menimpa kita ini dijadikan kafarat dosa. Musibah yang Allah timpakan kepada kita semoga diganti dengan yang lebih baik. Maka di antara doa-doanya ketika kita mendapatkan musibah, selain istirja, mengembalikan hal itu kepada Allah, menyadari bahwa ujian itu dari Allah, kita juga diajarkan dengan doa, Allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, berikan pahala, berikan balasan kepada kami atas musibah yang menimpa kami. Wa akhluf lana khairan minha. Jika itu berkaitan dengan harta, ya, jika itu berkaitan dengan hal-hal duniawi atau hal-hal ukhrawi, wa akhluf lana khairan minha, ganti dengan yang lebih baik. Hilang motor, doa kepada Allah, wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, motor saya hilang, ya Allah, ada yang nyuri. Maka saya berdoa, ya Allah, Engkau Maha mengetahui, ganti dengan motor yang lebih baik, atau ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Oh, ternyata hilang motor, datang mobil. Tuh, ya, bisa, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika diberikan nikmat oleh Allah dan ketika diuji dengan berbagai macam ujian oleh Allah, maka sikap manusia hanya dua. Ya, ada orang yang diuji oleh Allah dengan kenikmatan yang banyak, bisa jadi dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya bisa kaya raya itu karena kerja keras saya. Ya. Dan bisa juga orang ketika diuji oleh Allah dengan kekayaan, dia semakin pongah, semakin congkak, semakin sombong. Dan di sisi lain ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang datang silih berganti, bertubi-tubi, tidak tahu kapan selesainya. Ada juga orang yang berputus asa. Nih kelompok yang pertama. Ketika diuji dengan kebaikan, dengan kenikmatan, semakin sombong. Ketika diuji dengan musibah demi musibah, semakin putus asa. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Ini manusia nih halu'a, terus menerus keluh kesah. Allah kasih mereka kenikmatan, manu'a, ya, ketika Allah berikan kepada mereka musibah-musibah, ujian, mereka berputus asa. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman? Hiasilah diri kita dengan dua hal. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatan, bersyukur. Ya, nikmat sehat, nikmat mata bisa melihat, nikmat telinga bisa mendengar, nikmat lidah bisa mengecap, bibir masih bisa digerakkan, kita masih bisa ngomong, ya, hidung masih bisa membau penciuman, ya, leher kita masih bisa bergerak-gerak, telinga kita masih berfungsi, rambut kita masih bisa tumbuh, betul nggak? Rambut mata kita nggak panjang, bersyukur nggak? Masih ada cileh kalau bangun tidur, tahu cileh? Cileh, kecil geleh, oh, nempel di sini di mata, gitu.
kotoran-kotoran yang Allah bersihkan di mata kita secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala dibersihkan. Tumbuhlah cile. Lex. Ya. Tangan kita masih bisa nempel di sini, masih bisa bergerak. Jari-jari kita masih ada 5. Kulit kita masih bisa merasa. Ya, tubuh kita masih sempurna. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang terkadang bahkan seringnya manusia lupa bahwa ini nikmat. Rumus nikmat jika disyukuri, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat, nikmat Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Yang terkadang manusia bukan fokus pada nikmatnya, tapi fokus pada musibahnya. Pentil gede atau besar? Pentil gede atau besar? Oh, pentil masih gede kecil. Ya. Jangan sampai musibah itu seperti pentil. Ya. Ketika pentilnya dibuka, bannya meletus. Jangan begitu. Ya. Nikmat ini besar. Dikasih ujian dikit, pentilnya dibuka, seakan-akan nikmat Allah itu enggak ada. Nah, ini bukan penyikapan orang-orang beriman. Tapi penyikapan orang-orang beriman itu persis seperti tubuh yang sedang sakit kemudian disuntik. Sakit memang disuntik itu, tapi jika yang dimasukkannya adalah obat, disuntikannya adalah obat, maka dia akan menjadi kuat. Ya. Jadi musibah bagi orang-orang beriman itu bagikan vaksin. Ya, yang akan menjadikan dirinya semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia akan senantiasa semakin bersyukur, dan ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala akan semakin bersabar. Jika kita prosentase, ya, susahan mana antara sabar dengan syukur? Sebenarnya kita lebih susah bersyukur daripada bersabar. Karena bersyukur itu kadang manusia tidak sadar bahwa dirinya senantiasa diberikan kenikmatan, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sabar ya kerasa betul. Ini lagi susah, sabar. Dan begitu banyak orang yang ditimpakan kesusahan dan sabar. Ya. Orang-orang beriman mayoritas sabar. Tapi terkadang kita tidak pandai bersyukur. Bersabar insya Allah pandai semuanya, tapi bersyukur terkadang kita lalai. Maka oleh karena itu saya ingin mengajak, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan pandemi COVID-19, yang ini COVID-nya ya baru naik, ya, belum klimaks. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, ya, jangan bingung, jangan linglung, apalagi hati kita resah terus, kemana-mana takut, karena justru semakin takut, semakin resah, imunitas tubuh kita semakin menurun dan sangat rentan terkena dengan penyakit itu. Maka yang harus kita ingat lebih daripada mengingat musibah adalah mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Dengan bersyukur terus menerus itulah diri kita akan semakin bahagia, dan ketika kebahagiaan tumbuh dalam diri kita, insya Allah imunitas tubuhnya akan semakin kuat. Selain menerapkan protokol kesehatan secara ketat, tapi rasa sabar dan rasa syukur harus senantiasa ada pada diri kita, ya. Dan syukur harus lebih banyak, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Betul enggak? So, adakah yang sepanjang umurnya sakit terus, usia 40 tahun sakit terus? Jarang. Pasti lebih banyak kenikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala daripada sakitnya. Ya. Sakit gigi apa seumur hidup, baru lahir langsung sakit gigi ada? Enggak. Paling sakit gigi sehari 2 hari, ya kan? Seumur hidup gitu patah tulang gitu antum. Enggak kan? Ya paling sebulan 2 bulan, setelah itu sehat lagi. Ya. Flu, emang seumur gitu flu. Baru lahir hasbi udah flu. Terus sampai tuanya flu aja terus, emang gitu? Enggak. Kenapa begitu? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada segala-galanya. Oleh karena itu, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ya saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usianya 40 tahun. Syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala harus melebihi syukurnya dari yang lain. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Ada yang tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Bersyukur pada diri, bersyukur memiliki orang tua, bersyukur memiliki keturunan, dan semuanya memohon kepada Allah. Di usia yang 40 tahun itu harus lebih kokoh dalam melakukan amal-amal solehnya. Ini syukur yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi syukur menjadikan semua apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk terus meningkatkan amal-amal kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga dengan mengkaji syukur dan sabar menjadi cermin dalam kehidupan kita semuanya. Ketika Allah berikan kenikmatan, bersyukur. Ketika Allah berikan musibah, bersabar. Dan saya mengajak kepada semua orang, mari tingkatkan rasa syukur, karena nikmat Allah lebih banyak daripada ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka wajar jika syukur lebih banyak daripada sabarnya. Syukur tingkat tinggi itu apa? Syakur. Karena syakur adalah ketika orang mendapatkan musibah yang bertubi-tubi, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur tingkat tinggi, yaitu syakur. Jika syukurnya biasa-biasa ketika mendapatkan nikmat, tapi ketika syukurnya luar biasa, seseorang yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala tapi dia mengatakan, terima kasih ya Allah, Engkau telah menguji aku dengan berbagai macam ujian itu. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. I'malu, lakukanlah oleh kalian semuanya, ala Dawud syukra, sebagaimana keluarga Nabi Daud yang senantiasa bersyukur. Wa qalilun, dan kata Allah, wa qalilun, dan sungguh sangat sedikit, min ibadiyah, dari hamba-hambaku, asyakur, yang senantiasa bersyakur. Syakur itu adalah
seseorang, baik ketika mendapatkan nikmat dia terus bersyukur, bahkan ketika dia mendapatkan musibah dia senantiasa bersyukur. Inilah yang disebut dengan asy-syakur. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan bersyakur. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Billahi fi sabilil haqq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.